Yesus menyampaikan wejangan ini kepada murid-muridnya. Tidak ada pohon baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan tidak ada pula pohon tidak baik yang menghasilkan buah baik. Sebab setiap pohon dikenal dari buahnya. Karena ada dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri orang tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Tetapi orang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Sebab yang diucapkan mulut meluap dari hati. Mengapa kalian berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kalian tidak melakukan apa yang kukatakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan sabdaku serta melakukannya, aku menyatakan dengan siapa ia dapat disamakan. Dia itu sama dengan orang yang mendirikan rumah. Ia menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena dibangun dengan kokoh. Sebaliknya barang siapa mendengar sabdaku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika dilanda banjir, rumah itu segera roboh, dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, kita memasuki bagian terakhir dari Injil Lukas bab 6. Dan Injil Lukas bab 6 ini berisi tentang pengajaran-pengajaran Yesus yang sangat luar biasa, yang sangat hebat. Contohnya sudah kita dengar beberapa hari lalu tentang Yesus mengajar sabda bahagia. Yesus mengajar tentang kasihlah musuhmu, ampunilah mereka. Yesus mengajar tentang mengkoreksi diri sendiri sebelum mengkoreksi orang lain, dan beberapa ajaran-ajaran lainnya. Dan sekarang kita sampai pada bagian pamungkas pengajaran-pengajaran Yesus di bab 6 ini. Dan kita lihat sekarang apa sebenarnya yang menjadi hati, ya, menjadi jantung, menjadi pusat dari pengajaran Yesus. Bahwa pusat dari pengajaran Yesus atau hati dari pengajaran Yesus adalah pembentukan atau pendidikan hati itu sendiri. Dalam bahasa Inggrisnya, ya, biar terlihat keren, ya, the education of the heart is the heart of education. Pembentukan pendidikan hati itu adalah hati, pusat dari pendidikan. Kadang-kadang kalau kita mengikuti pendidikan formasi atau ikut sekolah, ya, kuliah, training, biasanya yang difokuskan adalah pembentukan intelektualitas, pembentukan skills, ya, pembentukan kapasitas, pembentukan kompetensi. Jarang sekali hatinya dibentuk. Padahal, ya, tidak semua orang pintar itu punya hati. Kalau kita lihat di kehidupan sekitar kita, korupsi banyak terjadi. Dan siapa sih yang bisa melakukan korupsi besar-besaran ini? Apakah mereka orang bodoh? Tidak. Ini orang-orang pintar. Orang-orang yang tahu sistem. Orang-orang yang tahu celah untuk melakukan kejahatan. Jadi otaknya mungkin pintar, tapi belum tentu punya hati. Masa pandemi kemarin sebagai contoh, ya ini masih masa pandemi kemarin, waktu tinggi-tingginya, ya, COVID tinggi-tingginya, kita lihat ada orang-orang yang bahkan dengan tega, ya, menimbun oksigen, menimbun obat-obatan, baru dikeluarkan dijual saat harganya sudah sangat tinggi. Belum lagi dengan praktek-praktek yang cukup mengerikan, ya, seperti memberikan surat PCR palsu atau alat PCR-nya dipakai lagi, ya.
Ini kita bisa bertanya, dalam kondisi seperti ini, kenapa orang bisa sampai seperti itu? Ya karena tidak punya hati. Hatinya tidak dididik. Hatinya tidak dibentuk. Inilah yang menjadi kunci pengajaran Yesus. Bagaimana membentuk hati kita. Romo, bagaimana membentuk hati kita? Ya. Jawabannya dari Injil hari ini adalah kita lihat apa yang kita isi dari perbendaharaan di hati kita. Karena ini yang akan keluar dari hati kita. Perbendaharaannya apakah hal-hal baik yang kita isi atau hal-hal yang tidak baik. Mungkin ini menjadi evaluasi kita. Kita lihat ke dalam hati kita, apa yang banyak di hati kita. Apakah penuh dengan kepahitan? Apakah penuh dengan kekhawatiran? Apakah penuh dengan hal-hal jahat? Kalau hal ini penuh mengisi hati kita, mungkin ini waktu yang tepat untuk dicuci. Bukan dicuci ya, maksudnya pelan-pelan dibersihkan. Dan saat dikeluarkan, dibersihkan, kita isi hal-hal baik. Kita mulai melihat dunia dengan fokus melihat hal-hal baik. Kita melakukan hal-hal baik yang kecil-kecil dulu di sekitar kita. Ya, harapannya pelan-pelan hati kita semakin penuh dengan hal-hal yang baik. Dan saat hati kita penuh dengan hal-hal baik, semakin mudah kita berbuat baik bahkan di saat-saat susah. Mencintai musuh itu susah, gak mudah. Tapi itu bisa kalau pelan-pelan kita bentuk hati kita. Mengkoreksi diri sendiri itu susah. Lebih gampang gosipin orang lain. Tapi itu bisa kalau kita pelan-pelan melakukan hal baik dan mengisi hati kita dengan hal-hal yang baik. Tapi tidak hanya sekedar mengisi hati kita dengan hal yang baik, jangan lupa mengisi hati kita dengan hal yang terbaik. Apa itu Romo? Hal yang terbaik. Pisangnya Romo Bayu, baik ya? Bukan ya. Hal yang terbaik adalah Yesus sendiri. Jangan lupa mengisi hati kita dengan Yesus. Jangan lupa mentahtakan Yesus di dalam hati kita. Sehingga Yesus sungguh menjadi raja di dalam hidup kita. Mungkin saya tutup dengan sebuah cerita ya. Waktu saya, salah satu pelayanan saya adalah masuk penjara ya. Bukan karena ditahan, bukan karena di penjara. Karena memang saya suka melakukan pelayanan di penjara ya. Dan ini sudah saya lakukan sejak saya masih frater ya. Suatu hari saya mengunjungi, waktu saya frater di Filipina, saya mengunjungi penjara wanita ya. Dan penjara wanita di Filipina waktu itu kondisinya ya gak begitu bagus ya. Dan kami mengadakan ibadah ya, kami mengadakan sharing-sharing seperti itu, mendengarkan cerita mereka. Dan saya ketemu dengan seorang wanita ya, seorang tahanan perempuan yang katakan sajalah namanya Marta ya, katakan saja. Dan Marta ini mulai cerita ya, bahwa dia seorang single parent ya, anaknya banyak. Dan dia masuk penjara karena dia kecanduan narkoba. Ya. Dia bilang memang kenapa dia kena narkoba ya karena dia mencoba lari dari kesulitan hidupnya. Tapi permasalahannya setelah masuk penjara, sistem hukum di sana tidak berjalan dengan baik. Sehingga dia sudah 5 tahun di penjara waktu saya kunjungi, tapi proses hukumnya belum selesai. Belum ada keputusan hukum. Dia masih menunggu. Ya, jadi kondisinya sangat sulit. Apalagi kalau dia tidak punya uang, semakin lama prosesnya. Tetapi waktu saya bertemu dengan dia tetap memancarkan keceriaan. Dia tetap memancarkan kebahagiaan. Bahkan waktu kita ibadat, dia yang paling rame ya. Yang paling sungguh-sungguh kelihatan semangatnya. Lalu saya tanya, rahasia ibu apa? Kok tetap punya harapan? Kok tetap punya semangat di dalam kondisi yang sulit ini? Jawabannya singkat. Karena saya punya Yesus di hati saya.
karena saya punya Yesus di hati saya. Mungkin ini pertanyaan sederhana buat kita semua. Apa sebenarnya di dalam hati kita? Siapa di dalam hati kita? Amin.